Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian malam Rabu dengan bersama membaca doa syahadat. Raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, hadirin jamaah pengawasan kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Ruda 19 rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Allah itu yang berhak mengabulkan doa setiap hamba. Tetapi tidak semua doa hamba itu bisa dikabul secara langsung. Allah tahu kebutuhan setiap hamba, maka meskipun si hamba, si manusia itu tidak memohon, tidak berdoa kepada Allah, tetapi Allah tetap berikan kebutuhan orang tersebut. Misalnya, selepas sholat jenengan berdoa, banyak, setidaknya minta kebaikan dunia dan akhirat, minta selamat, minta dimudahkan rezeki, kemudian mudahkan lagi yang lain. Itu secara umum doanya hampir sama setiap orang. Tetapi ada hal yang tidak kita minta secara khusus, tapi Allah berikan sebagai kebutuhan kita. Kalau kita berdoa itu kan seolah-olah keinginan atau permintaan kita kepada Allah. Namanya keinginan, namanya permintaan, itu belum tentu masuk kebutuhan. Saya minta jadi menteri, enggak butuh itu bagi saya, enggak cocok. Jadi enggak logis masuk permintaannya, doanya. Pengen mobil, tapi belum bisa nyetir, belum punya SIM-nya, buat parkir enggak ada. Boleh minta, boleh saja, tapi Allah tentu akan mengabulkan doa. Bisa jadi itu diberikan mobil, tetapi Allah memberikan yang lain selain permintaan mobil. Apa contohnya? Contohnya adalah misalnya tetap beroperasinya, tetap berfungsinya organ tubuh kita, saraf-saraf,
kemudian ini jari bisa bergerak, kaki juga. Ini yang di dalam tubuh. Itu kan kita tidak minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya masih bisa menggenggam. Ya Allah berikan saya supaya sehat, kakinya bisa jalan. Jarang-jarang ada yang menyentuh ke dalam organ tubuh. Begitu asupan makanan masuk ke dalam mulut, terus ke sini. Setelah itu kan kita tidak pernah minta, ya Allah mudah-mudahan itu makanan kemudian di sini cuma bergizi, bermanfaat gitu aja. Tetapi kan ada organ tubuh di sini. Ada ususnya bekerja atau tidaknya. Ada yang bisa mengalirkan darah dari jantung terus sampai ke ujung tangan, ujung kaki, ujung rambut. Kita kan tidak minta. Tetapi meskipun kita tidak minta, Allah cukupkan kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita ya. Coba kalau misalkan di stop aja ada sarafnya atau ada ususnya yang bermasalah, repot kita ya. Jadi kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran bahwa disebutkan tidak akan bisa dihitung nikmat-nikmatnya Allah. Mengucapkan lafaz alhamdulillah itu semoga sudah mewakili betapa nikmat Allah yang banyak yang diberikan Allah kepada kita. Kita syukur setidaknya berucap alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini pertemuan ke-207 hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024 bertepatan dengan Hari Santri HSN, Hari Santri Nasional. Di sini ada santri? Semuanya santri ya. Santri semua sedang ngaji ya. Jadi tidak, cuma bedanya kita tidak dalam pondok pesantren. Ada upacara hari santri ya. Jadi kalau ada yang mempunyai anak atau cucu dimasukkan ya, dipondokkan ibaratnya, dipesantrenkan, itu bagus. Tetapi kita selaku orang tua juga ikut pesantren. Bagaimana caranya? yakni merasakan bagaimana berjuangnya santri, prihatin ya. Prihatin di sini jenengan mau makan gampang, maksudnya ada. Kalau santri itu kan dia makan yang rada mewah sedikit, nah, ngitung uangnya, kira-kira bulan depan masih dapat kiriman enggak dari orang tua? Ya. Mau jajan ini sebentar, ini masih lama, baru masih bertahan berapa hari lagi? 8 hari lagi ya menuju tanggal 1. Kan butuh persiapan. Kalau mungkin tanggal awal-awal bulan masih bisa makannya dengan yang enak-enak. Di santri, kalau santri mikir begitu ya, makanya belajar prihatin. Banyak puasa. Banyak puasa. Boleh prihatin, tapi jangan memprihatinkan. Kita pun sama kita prihatin ya, anaknya di pesantren ya, kitanya juga pesantren dalam arti bagaimana di santri di pesantren menghafal Al-Quran sampai kurang tidur. Ya, tidurnya itu karena lelah baca Al-Quran, kecapean. Bangunnya santri itu karena apa? Karena ada tanggung jawab. Tanggung jawab harus menghafal Al-Quran, harus belajar ini, belajar itu. Apalagi dipesenin, nanti kalau kamu sudah dari lulus pesantren harus bisa diamalkan. Itu tanggung jawab. Jadi tidurnya santri itu karena capek belajar, menuntut ilmu. Tertidur karena hafalin Al-Quran. Kemudian bangunnya santri itu terbangunnya karena apa? Ada rasa tanggung
Jawab. Apa ada istirahatnya? Istirahatnya juga untuk deres. Ya, deres Al-Quran. Kalau istilahnya adalah murojaah. Itu perjuangan santri. Lah, kita bagaimana di rumah yang di orang tuanya malah makan nasi padang ya bisa ya, mau burjo ya ada burjo, mau nasi berkat ada, nasi uduk ada, nasi kuning ada. Nah, kalau santri prihatin ya. Ada yang jualan tapi mikir kalau membeli ini kira-kira kuat berapa lama ini uangnya. Mikir. Begitulah santri ya. Sisi yang lain dari santri. Ada juga santri yang kalau santri-santri modern kan sekarang apa itu? Untuk pakaiannya di laundry. Repot orang tuanya malah ya. Malah kalau zaman saya ya nyuci sendiri ya. Bagaimana antrinya nyuci, makan ya kadang kebagian, makan bareng-bareng. Kalau punya makan kok nggak bagi-bagi wis langsung di, kalau istilah sekarang mungkin dibully ya, dijailin apa di, ya begitulah. Tapi memang romantikanya di pesantren ya nggak bisa terulang lagi kalau sekarang mau suruh pesantren lagi ya, agak repot nanti milih. Bukan ingat istri, ingat anak gimana. Oke, hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang doa setelah sholat wajib. Kalau minggu kemarin kan wiridnya, sekarang fokus ke doa setelah sholat wajib. Ya, kalau masih di bawah idenya berarti masuk ke lembaran kedua di halaman kedua ini. Lupa kalau nggak di bawah ya nggak apa-apa ya, namanya juga manusia lupa. Yang penting dibaca kemudian diamalkan. Di halaman kedua yang ini setelah Sayyidul Istighfar baru ada doa. Nah di sini ini mudah-mudahan cukup ya. Ini saya kurang fit ya. Jadi selama 2 hari terakhir ini kan ada akreditasi sekolah. Jadi fokus ini fisiknya ya, pikirannya double mikirnya ya. Jadi mau ngapa-ngapain itu kurang. Oh iya alhamdulillah ya, selamat ya, jadi mabrur kemarin sudah manasik di Mekah katanya kebanjiran ya. Arafah kemarin banjir ya. Bagi kloter 1 ya. Kloter 2 karena saya juga ada nganter yang kloter 2. Kloter 2 itu sudah saya ke sana itu sudah begah hujan deras ya, tapi masih gerimis. Ya, kloter pertama itu ada perjuangan ya, hujan. Tapi kan enak ke sini ya. Hujannya nanti bisa ngiyup ya enggak. Kalau di sana Bu yang terakhir ya, Bu, bagaimana suasana di Arafah sana? Panas ya, di sini enggak, malah diguyur hujan. Terima kasih, selamat ya, ini Pak Haji Kasilan berarti hajinya double ini ya. Bu Subinem juga ya, hajinya double. Ya, saya juga diminta jadi karom, tapi pas kebetulan saya ada jadwal, jadinya saya mohon maaf gak bisa ikut. Tapi kemarin saya ke sana nganter anak saya. Anak saya malah yang ikut haji ya, jadi hajah ya, Bu Hajah. Bu Hajah meskipun masa haji pakai mantel ya, mantel kresek gitu ya. Yang harganya berapa jadi 10.000 ya, karena mendadak ya. Mendadak ada yang jualan ini mantel, wah rezekinya yang mantel ya. Jualan mantel. Nah, ini kenapa jadi jual mantel begini? Doa sekarang setelah salat. Hadirin rahimakumullah, mengenai adab-adab berdoa secara umum Bapak Ibu sudah paham ya, tapi kita fokus ke sini. Sebagai catatannya begini. Kalau jenengan minta doa yang pertama digabulkan, maka jenengan bersenanglah. Kemudian yang kedua, jenengan berdoa kok tidak dikabulkan, maka bersyukurlah. Lah kenapa ini? Doa pertama jenengan itu minta kepada Allah dikabulkan, maka berbahagialah. Tetapi begitu jenengan minta doa yang kedua kok tidak dikabulkan, bersyukurlah. Maksudnya apa?
ketika jenengan minta yang pertama kepada Allah, maka Allah kabulkan, itu berarti Allah tahu permintaan itu pas untuk kita, layak untuk kita, maka berbahagialah. Begitu doa yang kedua kok jenengan doanya tidak dikabulkan, bersyukurlah. Kenapa? Siapa tahu kalau doa itu dikabulkan, jenengan malah ada apa-apa. Maksudnya mungkin ujub, mungkin ria, mungkin sombong, mungkin yang lain. Ya. Terus bagaimana dong? Tugas kita itu terus-terusan berdoa kepada Allah. Selagi kita masih hidup, maka selagi itu pula kita wajib untuk berdoa kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Setelah beribadah baru nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dalam kitab Madhus Shalikin itu disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu ibadah dulu, baru berdoa. Bukan berdoa terus banyak doa tapi enggak ibadah, enggak beramal soleh. Na'budu dulu, kemudian baru nasta'in. Salat dulu baru berdoa. Ya, bukan salat terus. Oke. Hadirin Allah, ini nomor 1. Di sana disebutkan, di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adalah bacaan pembuka doa secara umum yang ringkas. Ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian lafaz menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu sholawat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jadi unsur ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah, menyebut nama Allah, bismillah, kemudian memuji Allah, tahmid, alhamdulillah, kemudian membaca sholawat. 3 ini usahakan di awal doa kita itu baca. Setelah itu jangan mau lanjutkan dengan Asmaul Husna boleh, atau mau doa yang lain boleh, langsung doa gitu ya. Tapi sebaiknya 4 ini, ta'awudz, bismillah, tahmid, dan sholawat jenengan baca dulu. Terutama setelah sholat. Kalau pas lagi mau bepergian atau doa-doa yang secara khusus, pas momen-momen atau kegiatan beramaliyah tertentu, ini tidak dibaca nggak apa-apa. Jenengan mau makan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baru Allahumma barik lana. Nah, kesuwen. Mesti anak saya protes. Ya, kapan nyuapinnya? Ya bismillah, minimal bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu kalau kegiatan-kegiatan yang di luar sholat, kecuali yang sudah disyariatkan, maka langsung doa saja. Seperti tadi ya, syahadat, kemudian raditu billah, nggak apa-apa. Atau jenengan mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, disilahkan. Mau naik kendaraan misalnya, atau mau ke pasar, langsung doa, silahkan. Tetapi adabnya, etikanya ketika berdoa setelah sholat, maka ta'awudz, bismillah, alhamdulillah, sholawat itu dibaca. Mau singkat boleh sholawatnya. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian berdoa. Itu silahkan. Ini saya buatkan yang ringkas. Ini juga sudah umum dalam pembukaan pidato misalnya atau ceramah. Lafaz ini kan sudah biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabi ajmain, itu sudah biasa didengar sehingga sering mendengar akhirnya hafal, ditirukan mudah. Kemudian doa yang kedua saya mengurutkannya yaitu surat Al-A'raf ayat 23, yakni doanya Nabi. Ada yang tahu? Rabbana zalamna wa illam taghfir lana. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika mau diturunkan dari surga ke dunia, kemudian mengakui kesalahannya, yang sering dibaca ini kaitannya dengan kemarin manasik haji itu ya, Arafah itu. Disebutkan Arafah itu tempat bertemunya Adam dan Hawa ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa diurutkan yang pertama? Ini yang pertama, kita mengakui dulu kita itu zalim terhadap diri kita sendiri. Kita mengakui dulu kesalahan, tidak langsung minta. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami sudah menganiaya, zalim, anfusana, kepada diri kami, wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi minal khasirin, dari golongan orang-orang yang rugi. Jadi jangan ngakui kemudian menyampaikan, tuh ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni saya, tidak memberikan rahmat kepada saya, jelas-jelas kami ini bakal rugi. Iya kan? Kita itu kan butuh beramal soleh, beribadah di sini. Lalu apa? Tidak lepas dari mohon ampun kepada Allah. Karena setiap gerak-gerik kita, pikiran kita, hati kita, anggota tubuh kita itu bisa jadi ada kalanya berbuat dosa. Kalau tidak berbuat kalau tidak Allah ampuni, bagaimana itu? Tanggung jawab kita. Dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua itu akan bersaksi. Kerepotan kita. Ya. Maka akui dulu ini. Setelah pembuka doa, baru membaca Rabbana zalamna anfusana. Ini disclaimer ya. Jenengan urutannya silahkan. Mau setelah ini Allahumma gfirli dulu boleh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin juga boleh, atau yang lain boleh. Ini saya mengurutkannya, ini karena saya urutan ini itu dari guru ngaji saya. Jadi saya amalkan yang ringkas. Perkara nanti dulu kan ada yang bertanya ya, siapa itu? Kok habis sholat kok orang-orang nggak langsung bangun terus keluar tapi di sini bertahan? Apa sih yang dibaca? Ya karena ada amalan-amalan yang lain, doa-doa atau bacaan lain yang dibaca. Mungkin ayat kursinya, mungkin syahid istighfarnya, mungkin baca tahlilnya, mungkin doa yang lain yang dibaca dengan hitungan-hitungan tertentu merujuk kepada hadis. Ya. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, jenengan baca. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal yang diterima. Ini betapa pentingnya bahwa sebelum beramal, sebelum kita itu mendapatkan rizki, kita butuh ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Terutama ilmu-ilmu yang menunjang untuk kehidupan kita dalam beribadah kepada Allah, serta dalam berkehidupan atau menjalani hidup di dunia ini.
ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Kita minta 3 perkara. Pertama ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, setelah itu amal yang diterima. Ada yang memaknai secara umum ya. Ilman nafi'an yaitu apa? Mengenai keyakinan, akidah. Kita tuh butuh akidah Allah, akidah Islam. Ilman nafi'a. Kemudian rizqan thayyiban, rezeki yang baik, yakni apa? Dengan berakidah itu kita bisa berperilaku yang berbuat yang baik-baik. Wa amalan mutaqabbalan, yakni setelah ada ilmunya, setelah ada usahanya, ikhtiarnya, lalu kita mendapatkan balasan dari Allah, yakni ridhonya Allah, yakni surga Jannatun Naim. Ini dibaca pendek. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pendek ya. Sudah hafal belum, Bu? Ini kalau di malam Kemisan belum dibaca nggih, Pak? Belum. Ya mungkin nanti ditambahkan lagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Biar ini ya mengikuti ya. Siapa tahu nanti ada yang nyantel hafal. Tapi enggak ada door press ini. Ditirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya. Mudah-mudahan ini jenengan bisa hafalkan lalu dibaca selepas sholat. Kemudian yang keempat, ini karena apa? Waktunya terbatas ya. Di sumber-sumbernya saya kutip tidak dengan ceritanya, dengan nas hadis yang utuh. Kemudian yang keempat, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sering dibaca dan dibahas oleh Pak Haji Kasilan ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Riwayat Abu Dawud. Kalau jenengan mengenai doa ini ada seorang sahabat, saking pentingnya doa ini diajarkan langsung oleh sahabat. Oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tersebut. Sampai Rasul mewanti-wanti, jangan sampai kamu tidak membaca doa ini di akhir sholatmu. Maksudnya setelah sholat. Berarti ini doa sangat penting, sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Apa sih isinya? Allahumma ya Allah, ini aku mengharapkan ala zikrika, atas rizkimu, wa syukrika, dan kesyukuranmu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bagusnya beribadah kepadamu. Kita itu mohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita itu selalu ingat kepada Allah. Zikir, ingat kepada Allah. Kalau orang yang senantiasa ingat kepada Allah, hidupnya itu dia akan tenang, kemudian tidak takut terhadap makhluk. Kenapa? Karena yang maha menguasai segala-galanya adalah Allah. Jangan takut gosip ya. Masih ingat gak hari Selasa minggu kemarin kan ada yang di Kepuh itu? Lalu ada heboh cerita, ada orang yang lihat pocong katanya. Jadi sekarang jam 8 sepi. Di sana kan ada soto ya, soto tengah sawah. Mampir di sana bagaimana? Sekarang mah sepi, Mas. Jam 8 itu sudah sepi. Kalau orang sudah bilang jempling. Enggak ada yang berani ke sana kecuali orang yang tidak tahu kejadian.
Ayo, siapa di sini yang berani ke sana? Kalau jenengan mengamalkan doa ini, lewat ke sana merinding sedikit wajar, manusia. Tapi jenengan harus yakin, ingat kepada Allah. Di mana-mana orang yang sudah meninggal pasti tidak akan hidup lagi di dunia. Repot kalau ada orang sudah meninggal datang lagi ke dunia. Iya kan? Kalau takut normal ya. Tapi ingat, kan logika kita nggak nerima. Ya. Tapi namanya orang, akhirnya kan kecenderungannya lebih takut. Masih banyak jalan kok. Saya mau ke sana ya lewat peret bisa, lewat Sampangan juga bisa. Masih ingat gak dulu itu kan di Sampangan begitu dari Lembah Desa ada pembunuhan? Ya, pembegalan atau pembunuhan itu kan beberapa hari, beberapa minggu sepi lewat sana. Coba bagaimana kalau lewat sini? Jangan ya. Nanti yang ke masjid repot, ini pada takut. Aina ala zikrika, ingat kepada Allah itu, kepadamu. Di antaranya ketika itu ada momen, Pak Ud nggak usah lewat sana. Kenapa? Itu ada itu loh. Kan ada Allah. Kita kan memang baik-baik aja, lewat aja, nggak mengganggu, ya. Lewat aja. Coba jenengan di sana itu kan di tempat kejadian sebelah baratnya itu kan ada rumah. Tahu nggak itu? Itu janda ya. Cerai apa janda? Janda cerai. Sendirian loh ibu-ibu. Tapi biasa-biasa aja. Sampai sekarang kan juga bertahan hidup ya. Yang deket aja nggak diapa-apain lah, jenengan yang jauh masa digodain. Ya. Itu mungkin ada yang iseng. Ada makhluk di sana yang iseng. Jenengan ini misalkan Pak Ud nih lewat. Pak Ud kan penakut. Ditakut-takutin sisan itu ya. Wis kapok kan ya. Wasyukrika, kemudian supaya bisa bersyukur kepada Allah. Pentingnya ingat kepada Allah, kemudian setelah ingat lalu menjadi orang yang bersyukur. Wa husni ibadatik, dan baiknya dalam hal beribadah. Beribadahnya baik itu yaitu sesuai dengan tuntunannya Rasul, sesuai dengan syariat, lalu atas nama Allah. Ibadahnya itu karena lillahi ta'ala. Selain karena ada tuntunannya atau ada contohnya. Yang kedua adalah karena Allah Ta'ala. Itu ibadah yang baik, sebutnya amal soleh. Jenengan mau sholat gaya banget pakai Allahu Akbar. Kalau memang tidak ada tuntunannya, ya bukan ibadah yang baik. Jenengan lagi sergap-sergapnya. Saya nggak mau sholat maghrib 3 rakaat. Lah kenapa? Kurang. Aku lagi sergap. Aku mau maghribnya 4 rakaat. Ya nggak bisa. Ya. Itu malah bukannya husni ibadatik, bukannya baik ibadahnya, malah ngerusak ibadahnya. Jenengan kemarin saya cerita ya, siapa dulu menteri yang dulunya punya Jawa Pos? Sudah ceritakan belum? Ya, DI itu ya. Itu bagaimana? Kan gara-garanya katanya karena dapat bantuan itu, terus akhirnya mau aja mengikuti yang memberi bantuan. Masih disangsikan apakah benar-benar murtad keluar dari Islam atau yang lain. Karena disebutkan alirannya itu boleh, mohon maaf ya, menzinai, berhubungan badan dengan ibu. Ya. Karena apa? Itu berarti tidak lagi ibadah. Meskipun labelnya Islam, tapi kalau misalnya ada ajar itu, sesat, itu tidak lagi tuntunan Islam. Jadi keluar dari syariatnya Islam. Nauzubillah min dzalik. Siapa coba orang yang menyangka begitu dia hebatnya ya, pas awal-awal di punya JP ya, disingkat aja, nggak nyebut merek. Kemudian jadi menteri luar biasanya, kemudian kesandung, terus ada penyakit di sini karena dibantu oleh pihak tertentu, kemudian dia rela menggadaikan akidah. Nauzubillah min dzalik. Kita mah jadi orang biasa-biasa aja ya, nggak usah bikin sampai menggadaikan akidah. Yang kelima, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang umum, anak kecil mesti hafal.
Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita, kedua orang tua kita, dan memberikan rahmat kasih sayang kepada kedua orang tua kita sebagaimana mereka menyayangi kita sejak kecil. Kan jenengan juga sekarang sudah sepuh. Saya masa doa gini, orang tua saya sudah meninggal. Tetap ya doa ini membaca doa ini adalah mengamalkan ayat dan hadis ya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca ini. Kalau jenengan mau didoakan, dimohonkan ampun oleh anak cucu kita, maka kita pun ngasih contoh. Yakni apa? Meminta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Jangan berharap kita itu setelah meninggal nanti ya kemudian didoakan oleh anak-anak cucu kita. Kalau kita sendiri pelit, tidak mau mendoakan orang tua kita. Malah kemisan tuh bapak-bapak ya. Udah doakan aja, terkantuk-kantuk wajar. Saya tuh ya ngantuk banget. Tapi kan ada masa-masa doa kita aminkan. Tidak begitu mengikuti semua, tapi amin. Karena apa? Kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal terutama ya. Hadirin Allah, yang keenam, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Quran surat Al-Furqan. Ini tentang kita supaya diberikan oleh Allah istri kita atau suami kita dan keturunan kita menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian dijadikan sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini agak sensitif nih kalau yang tahu artinya. Rabbana hablana. Rabbana ya Tuhan kami, hab lana berikanlah kepada kami min azwajina dari istri-istri kami. Kalau istrinya yang tahu agama mesti protes bahasa Arab. Mas, jenengan kau min azwajina kan cuma satu. Itu kan ya Allah anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami. Itu berarti istrinya harus lebih dari satu. Ini karena doanya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 ya. Jadi enggak disebutin dari min Sarah, min Hajar, enggak, min azwajina. Jadi apakah ini diganti kalau istrinya cuma 1? Min zauji. Enggak, min zauji gitu ya. Enggak bisa. Ini ayat Al-Qur'an. Jangan sok bisa bahasa Arab kemudian merubah-rubah ayat. Misalkan Rabbana hablana min zauji. Ya Allah berikanlah kepada kami dari istriku. Cuma 1 karena satu ya. Wa dzurriyyatina qurrata ayun. Enggak bisa begitu ya. Tetap dibaca. Saya juga sering membaca ini karena meyakini anak keturunan kita itu kan mudah-mudahan menjadi qurrata ayun dan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bukan pemimpin orang-orang bukan bertakwa. Ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, hari ini kan kita sudah hari keberapa? Hari kedua, hari ketiga punya pemerintahan baru. Ya, kita doakan saja mereka bisa menjadikan kita selaku warga Indonesia ini bisa, terutama yang beragama Islam, bisa beragama Islam, menjalankan syariat Islam dengan tenang, dengan nyaman, tidak diintimidasi, tidak ada lagi disebut intoleran atau radikal ya. Udah kita mau bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Doakan pemimpin kita juga menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Adil kemudian amanah. Enggak usah doa yang jelek nanti kembali kepada kita ya. Doa yang baik-baik. Kemudian yang ketujuh, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana taqabbal doa. Minta supaya kita dijadikan muqimas shalat dan keturunan kita. Ini baca di malam Kemisan ini, sudah enggak aneh. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemarin juga pas tawaf ya. Dibacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Kita mohon kebaikan di dunia dan akhirat. Masih ingat ceritanya MZ? Yang di MZ ada seorang yang punya istrinya 2. Yang pertama hasanah, yang kedua bukan hasanah. Jadi ketika tawaf berdua itu dibacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Suaminya enggak tahu artinya, pokoknya baca manut, manut karom ya. Terus istrinya protes. Mas, kok yang disebutin itu mesti hasanah terus, kok diganti jenengku? Nah, misalnya namanya Khadijah kan Rabbana atina fid dunya Khadijah, kan repot ya. Ini ceritanya MZ ya, saya mengutip aja ya. Misalnya istrinya siapa diganti, enggak bisa ya. Kemudian yang terakhir, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin, itu mengutip dari surat As-Saffat. As-Saffat ya, ayat terakhir 180 sampai 182. Pas ya. Urut-urutan ini saya hanya mengamalkan dari guru saya, terutama ini urut-urutannya. Meskipun dalam perkembangannya saya tambahkan dengan doa-doa yang lain, tergantung dengan kebutuhan, dengan keinginan yang saya inginkan. Begitu? Cukup? Ada pertanyaan? Pertanyaan saya kemarin. Apa itu? Oh iya. Wah, ditagih saya. Mana ini? Istadi ingus itu najis atau bukan? Wah, bukan. Ya. Kalau yang keluar dari 2 lubang depan dan belakang itu najis. Ya, karena prosesnya namanya hadas. Nanti berarti besok ya. Saya lupa, mohon maaf ya Pak Istadi. Di bagian bawah enggak kelihatan. Jadi bedakan nanti antara hadas ya dengan najis. Ini prolog dulu. Kalau mohon maaf, nya itu najis apa hadas? Orang. Najis. Ya. Kalau dia mengeluarkan nya itu berhadas atau bernajis? Berhadas. Nah, nanti kaitannya dengan toharoh ya. Pipis. Sekarang ingus. Ingus itu keluar. Umbal. Kalau bahasa Sundanya leho ya. Leho ke sini. Keluar, itu najis atau bukan? Nah, nanti insyaallah Pak Isa, mohon maaf Pak, saya kelupaan. Di bagian belakang. Ya seperti jenengan madhi. Madhi bukan mani nih, madhi. Jadi saking mohon maaf ya, misalkan terangsang kemudian keluar bening. Itu jenengan enggak perlu mandi, tapi dibersihkan manuknya ya, atau itunya ya dibersihkan. Tidak usah mandi. Kemudian wudu kalau mau sholat lagi. Kalau mau sholat wudu lagi. Ya kalau mau dipakai lagi, bagaimana kalau mau dipakai lagi? Ya dikucek-kucek dulu, dibersihkan. Kalau misalkan nggak sampai kering, ya nggak apa-apa kalau mau dipakai lagi. Kalau bisa dikeringkan ya keringkan. Mani yang sudah kering. Ini enggak apa-apa ya, kan sudah besar semua ya. Mani yang sudah kering itu dipakai boleh enggak? Maninya itu boleh. Mani itu najis apa tidak? Mani itu enggak najis ya. Kalau mani najis berarti jenengan semuanya keluar dari najis ya. Kita itu manusia kan dari air yang memancar, dari air mani. Coba kalau disebut najis semua berarti jenengan produk-produk najis semua ya. Berhadas, namanya orang yang mengeluarkan itunya berhadas, maka harus bersuci. Itu ya, sebagus-bagusnya ya, tetap aja najis itu ya. Dan orangnya berhadas. Kentut juga, mau kentutnya bau banget atau enggak bau, cuman suaranya aja gitu, tetap berhadas. Artinya harus bersuci. Terima kasih. Saya ulangi lagi berarti di besok ya, khusus ini. Ingus. Ada lagi yang lain? Ini baru bukan? Apakah ketika berdoa sini ini setelah salat ya? Apakah harus mengangkat tangan? Di sebaiknya dianjurkan mengangkat tangan. Bahkan Nabi itu ada satu saat, ada kalanya mengangkatnya lebih tinggi. Kalau saya berdoa begini,
ini tangannya dirapatkan, tapi di depan, bukan di dada gini. Kita itu memohon, ini sebagai simbol kita itu butuh atau meminta. Ada yang Allahumma gfirli, agak gini ya, malah mengganggu yang lain, apalagi kalau keteknya bau ya. Sewajarnya, tangannya diangkat, tidak berlebihan. Mau begini boleh enggak? Mau lirih doanya, ya Allah. Lirih ya. Silakan. Ya, jadi tapi tidak harus tidak kewajiban sebagai berdoa dengan tangan diangkat. Cuma etika aja, jangan meminta kepada seorang, gue minta duit. Masa gini? Iki jenenge mau minta duit, itu serius apa enggak ya? Tapi kalau uangnya gini, berarti kan minta. Ya. Bu minta uang, Bu. Bu minta uang. Tapi tangannya diem. Nah, itu logikanya gitu ya. Ya. Gih. Ini jenengan baru nggih? Dari mana? Banjar Dadap. Oh iya, Bang. Lama di sana apa lama di sini? Oh, wajah lama. Nggih. Ya kalau yang baru itu saya ini pangling ya. Nggih, cukup? Ada lagi? Nggih, udah isya ini belandang ini 5 menit. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.